di sini udaranya bersih karena di sini tidak begitu ramai kendaraan yang lalu lalang, dan biasanya juga jauh dari kota ya, apalagi ditambah lagi biasanya juga berada di pantai. Jadi udaranya itu ya di sini terasa segar. Nah, jadi di sebelah sini masih ada pemukimannya lagi. Jadi desa ini memiliki kisah ya. Dulu di tahun 2005 silam, desa ini pernah terkena gempa dan tsunami. Gempanya waktu itu berkekuatan 8,7 skala Richter dan sempat kena tsunami juga. Cuman tsunaminya itu tsunami kecil ya, bukan tsunami besar seperti yang terjadi di Aceh. Dan di sini yang sekarang ini kita lihat seperti rawa-rawa ini, dulunya ini disinilah lokasi terkenanya tsunami dan meninggalkan beberapa rumah di sebelah sana, rumah yang sudah terbengkalai karena hancur oleh gempa dan tergenang oleh air laut. Jadi dulunya waktu air lautnya atau tsunaminya naik ke daratan, air lautnya itu tidak langsung surut, tapi sempat tergenang di sini cukup lama juga. Saya juga kurang tahu nih berapa lama, apakah selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Pokoknya kata masyarakat sini cukup lama juga ya. Dan itulah yang menyebabkan di sini menjadi seperti bekas rawa-rawa dulunya, karena memang di sini sempat tergenang air laut akibat tsunami itu dulu. Tapi sebelum terjadinya gempa dan tsunami, di sebelah sana itu ada rumah-rumah warga dan tidak ada kubangan lumpur seperti ini. Jadi itulah hal yang menarik di desa ini. Dan setelah kejadian itu di tahun 2005 dan sekarang sudah 2025, berarti itu sudah berkisar selama 20 tahun lamanya, sudah berlangsung selama 20 tahun. Dan bagaimana dengan kondisi desa ini sekarang? Ya, jadi saya akan mengajak kalian berkeliling desa ini untuk melihat bagaimana situasi di desa ini saat ini. Wah, pemandangan di sini bagus. Kira-kira di sini kalau lagi matahari terbenam atau sunset, bagus nggak suasananya? Pasti syahdu kan di sini. Kalau kita lihat di sini seperti ada rawa-rawa atau kubangan lumpurnya. Ya mungkin ini bekas dari tergenangnya air laut ya, karena di sini dulu kan pernah terjadi tsunami kecil dan kata masyarakat di sini air lautnya itu tergenang cukup lama. Saya juga kurang tahu berapa lama, apakah berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya mungkin itulah penyebabnya tempat ini jadi seperti bekas rawa-rawanya. Dan di sini juga ada pohon bakaunya, cuman masih kecil ya ukurannya. Ada banyak sampahnya di sini. Tempatnya sebenarnya bagus ya, desanya. Udaranya juga segar karena jauh dari perkotaan. Dan masyarakat di sini juga ada yang memelihara kerbau. Di sini bagus nih kalau jadi lokasi foto di sini. Apalagi pada saat mataharinya terbenam nih, atau pada pagi hari matahari terbit. Kan di sini kan bagus nih. Kalau dilihat kubangan lumpurnya ini cukup luas ya di sini. Dan di sebelah sananya lagi itu ada sungainya. Oh iya, di sebelah sana ada kandang kerbaunya. Dan sekarang pantai ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat lokal. Ada banyak sekali pondok-pondok kecil dan ada juga suara karaoke di sini. Bahkan pengunjungnya itu cukup ramai, sampai ke ujung sana itu masih ada pengunjungnya lagi.
kebetulan ada nelayan yang baru kembali. Jadi mari saya tunjukkan apa saja ikan yang ada di sini. Berapa sekilo ikan ini, Pak? 55. Nanas. Yang Ini. Oh, ini yang 55. Kalau yang ini? Murah lah daripada ini. Iya, murah. Ini lebih enak ini lah. Enak ini. Apa namanya ikan ini? Nanas. Sebagai lagu. Di sini ada kerbaunya. Jadi warga-warga sini ada yang memelihara kerbau sebagai profesi ya, atau itu peternak namanya. Jadi selain ada yang menjadi nelayan, ada juga yang memelihara atau berternak kerbau. Ini bukan sapi tapi kerbau. Itu iya cepat ayo dibalikan ke pipi. Sekarang saya mau ngajak kalian berkeliling di sebelah sana. Bagaimana suasana di sana? Apakah ramai juga seperti di sini? Di sini ada beberapa rumah warga dan pengunjung pantainya juga cukup ramai ya. Apalagi hari ini kebetulan hari Minggu, jadi banyak orang yang berlibur di sini. Ini juga ada rumah yang ukurannya besar, sekitar 2 lantai lah tingkat. Di sini sudah dipasang penghalang ya. Dan garis pantainya itu masih panjang lagi hingga di ujung sana. Di ujung sana kan masih banyak pengunjungnya. Dan kira-kira bagaimana situasi di sana? Oke, mari saya tunjukkan keadaan pantainya di sebelah sana. Karena pantai ini juga kalau dilihat tuh cukup panjang ya. Dan ada banyak sekali pohon cemara dan pohon kelapa yang berbaris di bibir pantainya.
Di Desa Bezihena ini ada puskesmasnya juga ya. Ya, ada di depan saya ini sekarang, ini merupakan puskesmas dari Desa Bezihena. Puskesmasnya cukup bagus juga, lumayan lah untuk tempat berobatnya masyarakat setempat. Dan kita sudah berada di jalannya yang sudah ada aspalnya, atau di pemukiman warga yang lebih ramai lah rumah-rumahnya. Di sini juga ada pekannya, pekan dari Desa Bezihena. Jadi ini pondok-pondok kecil ini merupakan pekannya, tempat masyarakatnya berdagang. Pasar tradisional Bezihena, Kecamatan Idanegau. Jalan di desa ini juga bagus ya, tidak rusak, jalanannya itu masih mulus. Dan yang ini merupakan gedung sanggar seni budaya Desa Bezihena. Nah, jadi ini dia sisa rumah-rumah warga yang terkena gempa ya waktu itu, yang menjadi korban gempa dan tsunami. Sampai sekarang masih ada sisa bangunannya, tapi sudah tidak terawat lagi ya, karena bangunannya memang sudah rusak dan menjadi terbengkalai seperti ini. Nah, jadi dulunya di sini merupakan daratan, bukan rawa-rawa seperti yang terlihat sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini seperti daerah rawa-rawa atau kubangan lumpur ya. Kalau kita lihat sepertinya ini rawa-rawa, tapi kenapa ada sisa rumahnya atau bekas rumah di sini, dan bangunannya juga beton? Ya, itu karena dulunya di sini itu merupakan tanah, bukan rawa-rawa seperti ini, dan ini merupakan kampung ya dulunya. Dan di sini ada rumah, hanya saja yang tersisa saat ini hanya puing-puingnya lah yang sudah terbengkalai seperti ini, yang sudah rusak. Dan kalau kita lihat kenapa di sini ada lumpurnya atau seperti bekas rawa-rawa, yaitu karena dulunya kan waktu terjadi tsunami di sini, air lautnya itu tergenang di sini cukup lama. Karena cukup lama, jadinya masyarakat di sini meninggalkan rumahnya dan pindah ke sebelah sana. Ya, pindah ke sebelah sini. Dan sampai sekarang bekas tempat rumahnya itu menjadi seperti ini, kubangan lumpur atau seperti rawa-rawa lah. Padahal dulunya ini bukan rawa-rawa, ini dulunya itu perkampungan. Cuma karena tsunami-nya sampai di sini dan air lautnya juga tidak langsung surut pada saat itu, tapi air itu tergenang cukup lama. Bahkan sampai sekarang pun tanah di sini masih tetap menjadi seperti rawa-rawa dan ada airnya. Apalagi kalau lagi itu ya, pasang air lautnya itu bisa sampai ke sini lagi. Dan inilah cerita dari Desa Bezihena yang dulunya pernah terkena tsunami dan gempa tahun 2005. Iya, satu lagi di depan sana ada satu bangunan yang sudah terbengkalai juga dan sudah hancur, yang hanya menyisakan tiang-tiangnya saja seperti ini. Ini dulunya bekas musola ya, atau masjid yang ada di sini, dan beginilah kondisinya saat ini. Wah, tapi sekarang masjidnya sudah ada di sebelah sana. Dulu kan di sini karena sudah begini kondisinya akibat tsunami, jadinya
pindah di sebelah sana masjidnya atau musolanya. Kita jalan lagi ya, karena di sebelah sana masih ada pemukiman warga. Jadi saya mau ngajak kalian lagi berkeliling di sebelah sana. Nah, ngomong-ngomong, di sini udaranya bersih, karena di sini tidak begitu ramai kendaraan yang lalu lalang, dan biasanya juga jauh dari kota ya, apalagi ditambah lagi biasanya juga berada di pantai. Jadi udaranya itu ya di sini terasa segar. Nah, jadi di sebelah sini masih ada pemukimannya lagi. Membeli dia. Kalau di sebelah sini jalannya itu rusak, tidak semulus yang di sebelah sana tadi. Dan ada sapinya juga di sini. Rupanya di sini bukan hanya ada kerbau, ternyata sapi juga. Jauh. Oh, jadi di sini ada sekolahnya. Ini sekolah apa ya? SD atau SMP, saya juga kurang tahu nih. Kalau dilihat sih seperti bangunan sekolah atau mungkin kantor, saya juga kurang tahu. Oke, nah jadi di sini jalannya hanya sampai di sini ya. Lupa ya. Nah, jadi kita balik lagi ke jalan yang tadi yang ada pekannya. Biasanya itu tidak begitu luas ya pemukimannya. Jadi kita balik lagi ke sini, ke pemukimannya yang ada pekannya. Ini kan pekan yang tadi yang baru saja kita lewati. Oke. Dan masyarakat di sini cukup ramai ya. Dari tadi saya lewat sudah beberapa orang yang menyapa saya. Jadinya tidak ada kekhawatiran kalau berkunjung di desa ini, karena desa ini desa wisata dan masyarakat di sini juga ramah menyambut pendatang atau kedatangan orang dari luar. Oh, ini rumahnya tadi yang sudah terbengkalai akibat gempa dan tsunami di tahun 2005.
ada suraunya di sini. Oh, jadi di sini pengganti surau yang tadi ya, yang sudah terkena tsunami dan dibangun ulang lagi di sini. Jadi di desa Bezihena ini ada 2 buah surau, satu yang ini dan satunya lagi di depan sana. Wah, di sini juga ada perahu nelayannya yang langsung terhubung ke pantainya tadi. Di sini juga ada gereja. Jauh. Ini masih wilayah desa Bezihena ya. Kita masih belum keluar dari desa. Dan batas desanya nanti ada di depan sana. Jadi masyarakat yang tinggal di sini menganut 2 agama ya. Ada yang beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen. Ini dia suraunya satu lagi. Jadi di desa ini ada 2 buah surau. Dan di sebelah sini masih ada pemukimannya lagi. Ya. Dan ini dia batas dari desa wisata Bezihena yang ada di Pulau Nias, Kabupaten Nias, Kecamatan Idanagawu, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini dia batas desanya. Jadi kalau kita melewati Gapura ini, kita sudah keluar dari desa Bezihena.